Sahabat Cagar Indonesia, ada gua Abe di sini yang akan melanjutkan dalam acara Ekologi episode 2. Saat ini nih, episode kali ini kita akan bertemu dengan komunitas pecinta kucing Jakarta. Apa namanya dan siapa aja yang ada, kita langsung aja perkenalkan dua narasumber kita nih. Nama saya Sinta Saras. Kebetulan saya ketua dari Jakarta Cat Lovers. Yang mana hari-harinya kegiatan kita adalah untuk memaintain kucing-kucing yang ada di sekitar sini. Oke. Dan yang kedua ada? Perkenalkan, nama saya Dr. Hewana Hintaviana. Tinggalnya daerah sini juga, Kuningan, Jakarta Selatan. Di sini ya sebagai dokter hewan lah untuk di shelter Jakarta Cat Lovers. Jadi Jakarta Cat Lovers udah ada dokter hewannya. Jadi ada yang memastikan menjamin kesehatan para anabul-anabul tersayang ini. Jadi ada Kak Sinta dan Kak Viena, Kak Sinta dan Kak Viena. Dari pertama Jakarta Cat Lovers ini udah berdiri berapa lama ya kalau boleh tahu? Kira-kira hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya? Kira-kira ada tanggal pastinya? Tanggal pastinya 23 Agustus. 23 Agustus, oke. Pertama kali bisa, kepikiran nih mau bikin Jakarta Cat Lovers nih? Gara-garanya sih sebenarnya kita karena terpanggil ya dari banyaknya kucing stray yang terlantar gitu. Karena saya sendiri juga kan pecinta kucing, memelihara kucing ya lumayan banyak juga lah secara pribadi. Akhirnya saya ngajak teman-teman untuk membuat suatu komunitas, yang mana komunitasnya itu kita harus dengan sukarela mengurus, mau berkorban dalam segi keuangan, waktu dan tenaga gitu. Dan ternyata tanggapannya positif dari beberapa teman-teman yang memang suka kucing juga gitu. Oh, awalnya pendiri Jakarta Cat Lovers itu ada berapa banyak anggota ya kalau boleh tahu? Kalau awal-awalnya kita waktu itu hanya sekitar 30-an lah. 30-an? Wah, ya, banyak juga itu awal, ya? Itu hanya ya? Wah, banyak banget berarti ya? Sekarang sudah merebak menjadi? Sekarang sekitar 50-an lah. Wow. Karena kan ada yang keluar masuk juga iya, gitu. Iya. Jadi kucing awal yang menjadi anggota Jakarta Cat Lovers nih kalau boleh tahu nih, apakah itu ada kucing liar yang diambil atau ada orang datang dan akhirnya bikin sekalian? Itu kucing-kucing awal tuh? Awal-awalnya sih kita mendapatkan kucingnya ya dari area sekitar kita. Ternyata nggak sedikit, cukup banyak juga gitu. Variasi, ada yang memang sehat, yang kesian lagi juga kan yang sakit. Terus terutama mereka semua belum pada disteril. Jadi setelah kita lihat, loh kok ini populasinya menambah gitu kan. Ada yang ketabrak, ada yang macam-macam lah kejadiannya gitu. Akhirnya kita sepakat yang untuk membuat komunitas tadi, akhirnya kita menampung kucing-kucing itu gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman Cagar Indonesia ada yang belum tahu, emang steril tuh apa sih? Dibersihin, dimandiin atau apa? Mungkin kita langsung tanya aja dokternya ya. Sebenarnya steril kucing tuh apa sih sebenarnya? Jadi steril kucing itu pengangkatan organ reproduksi kucing gitu. Misalnya kalau betina ya berarti ovarium,
kulitnya diangkat gitu. Oh, Jadi dia udah nggak bisa menghasilkan lagi, udah nggak bisa punya anak lagi. jadi sebenarnya kenapa sih harus ada namanya steril dalam kucing-kucing yang ada di sini? Karena sebenarnya balik lagi ke tanggung jawab ownernya sih. Sebenarnya maunya tuh seperti apa untuk kucing-kucingnya gitu kan. Kalau misalkan kucing stray cats kan udah jelas kita nggak mau punya anaknya lagi kan. Jadi Iya, iya. mau nggak mau emang harus di steril gitu. Tapi untuk steril itu juga membuat kucing jadi lebih sehat. Kenapa? Karena kalau nggak disteril dia stres kan, dia mau kawin tapi nggak bisa ada hasrat untuk kawin. Nah itu memicu dia buat imun jadi turun. Kalau imun turun, penyakit juga jadi sering ada gitu. Jadi lebih baik memang disteril. Nah, jadi itu tuh sahabat Cager Indonesia. Jadi mulai ngerti nih namanya steril tuh seperti apa dan kenapa itu sangat penting. Memangnya kalau boleh tahu apa sih yang membedakan bisa Jakarta Cat Lover sama tempat penanganan penyelamatan kucing? Kira-kira yang membedakan apa? Sebenarnya sih nggak ada bedanya, tujuannya sama, adalah menolong kucing-kucing yang liar, terutama kita steril untuk menekan populasinya, terus yang sakit juga kita rescue untuk diobatin gitu. Karena kalau nggak kesian kan, mereka memang liar, nggak punya pemilik ya. Kita lah sebagai komunitas yang harus peduli gitu. Jadi kalau boleh tahu nih dari kakak ketua sendiri, apakah kakak ketua sendiri yang mendirikan Jakarta Cat Lovers? Iya, awalnya saya ya. Awalnya, oke. Apakah semua kucing yang di Jakarta Cat Lovers ini ada seberapa banyak ya kira-kira nih saat ini? Saat ini sih kita udah nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 50-an lah gitu. 50-an? 50 sampai 70-an lah. Wah, titik tertingginya berapa tuh waktu itu? Waktu itu hampir 100 sih ada. Oke. Jadi, wow, satu kali urus 100 ekor gitu ya? Iya, karena kan ya memang pada awalnya kita juga udah banyak. Dari awalnya udah banyak, ternyata begitu kita ngurus, mungkin ada orang ngeliat, ada orang respon segala macam, malah jadi tambah banyak kucingnya gitu. Mungkin ada yang buang kucing di sekitar area kita, terus ada juga yang mungkin datang sendiri karena dia lihat makanan kan kita udah mulai sediakan gitu-gitu. Jadi makin banyak, makin hari bukannya makin sedikit, makin banyak gitu. Wah, berarti banyak yang memberikan makanan juga. Ini kalau misalnya nggak bisa juga kadang-kadang dibawa ke sini gitu ya. Iya. Adakah orang yang pernah punya kucing tapi kemudian dia tidak sanggup atau mungkin harus mudik sampai akhirnya dititipkan di sini? Banyak. Ada yang menitipkan secara langsung, dia minta kita, ada yang diam-diam gitu. Diam-diam itu gimana tuh ceritanya tuh? Kalau diam-diam ada waktu itu yang mudik, dia lepas aja kucingnya di bawah. Waduh. Nah, setelah dia balik mudik, kan kita handle tuh kucingnya, kita genjot diadop. Nah, dia lihat gitu, dia lihat ternyata kucing dia. Wah. Dia datang ke sini, dia minta kucingnya, ini kucing saya bilang nggak bisa, kucing dari mana, saya bilang gitu, karena kita dapatnya kan dia berkeliaran gitu, kita nggak tahu ownernya siapa kan. Akhirnya dia bilang gini segala macam, dia cerita lah bahwa gini segala macam. Akhirnya saya sempat kesel juga sih, maksudnya ibu nggak boleh begitu, karena kan kalau memang ibu memelihara kucing harus komit sampai kucingnya mati, nggak bisa seenaknya dilepas, abis itu diambil semau kebutuhan dia gitu. Akhirnya dia minta maaf dan akhirnya dia komit sama saya kasih lagi kucingnya, dan dia komit dia nggak akan seperti itu lagi dan sampai kucingnya mati lah istilahnya. Nah itu dia, ngurus kucing kayak ngurus anak nih sahabat Cager Indonesia. Jadi memang harus begitu, komit dong, tanggung jawab sudah diberikan, tanggung jawab ya harus dituntaskan gitu. Nah lo kalau boleh tahu nih dari Jakarta Cat Lovers ada nggak dokter hewan lain yang biasa membantu? Berarti kalau misalnya boleh tahu yang tugas mensterilkan dokter sendiri ya. Nah biasanya berarti udah berapa banyak ya pengalaman sterilnya ini? Lumayan ya. Nggak ada dokter hewan lain yang membantu? Ada sih satu dokter hewan Devi. Oke. Tapi tidak bertugas saat ini? Tidak bertugas saat ini. Ya, memangnya biasanya susahnya apa sih kalau misalnya mungkin kan kucing kan mau disteril kan pasti berontak atau apa ya? Berarti sebenarnya biasa dibius atau? Biasanya itu sih dibius dulu supaya dia harus tertidur dulu baru bisa ngelakuin tindakan operasinya. Oke, kalau misalnya gini, seandainya nih ada yang kucing saya kayaknya pengen steril nih, ada nggak hal-hal yang harus dipersiapkan untuk sebelum mensterilkan kucingnya? Mungkin dia rescue saat menyelamatkan satu kucing, terus dia mau steril.
Kira-kira langkah pertama apa sih gitu? Harus digemukin dulu kah? Atau langsung aja bawa nggak apa-apa ntar disterilin gitu? Jadi kalau steril itu syaratnya harus sehat. Hewan tuh harus sehat, nggak boleh ada diare, nggak boleh ada keluhan apapun itu, karena kan nanti di obat bius kan lumayan keras ya dia, takutnya nggak kuat. Nah itu harus sehat, terus harus cukup umur juga. Kalau misalkan jantan tuh paling nggak udah 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan sudah dewasa ya untuk Ya, jantan. betina juga sekitar 8 bulanan juga gitu. Paling syaratnya itu sih. Jadi ada syarat maksimal kan usia kucing gitu? Atau kucing tua tuh nggak perlu digituin? Biasanya sih kita lebih saranin untuk tes darah dulu. Oh ya biasanya kan kalau kucing tua ya resiko-resiko ada kan, takut organ dalamnya kenapa-napa dan obat bius keras balik lagi, jadi paling gitu sih. Jadi saat ini agenda kegiatan Jakarta Cat Lovers ini apa aja nih yang jalan nih? Pasti kan ada kegiatan nggak cuma ngumpul terus main sama kucing kan? Pasti Oh ada iya, kegiatan yang iya, apa aja? ya agenda kita ya itu, terutama steril, terus rescue. Gitu. Steril setiap ada berkala kah atau setiap ada yang datang di steril? Seperti tadi saya bilang, yang terlihat sama kita. Oke. Gitu. Jadi Cuman, langsung gerak gitu ya? Ya, terutama betina. Terus juga kan kita juga ada teman-teman sama orang-orang sekitar yang mungkin dia juga mengusulkan bahwa tuh ada kucing, ngasih tahu tuh kucing belum disteril gini. Kalau memang kita pada saat itu juga masih memungkinkan, kita akan segera tampung. Tapi kalau misalnya belum, kita udah ngetek, istilah kita udah ngafalin nih kucing-kucing yang akan kita next berikutnya untuk kita steril. Tapi kan menangkap kucing liar itu susah ya biasanya ya. Nah, Kira-kira pakai apa kan? Mungkin pakai senapan yang ada peluru biusnya gitu atau perangkap apa gitu. Biasanya gimana itu? Kita lihat kucingnya sendiri, karakter kucingnya. Ada yang kalau yang susah banget kita pernah ngalamin, mau nggak mau kita pakai jaring itu, jaring yang buat nangkep kucing Ikan. tuh, ya ikan, pakai jaring ikan itu kita beli, kita tangkap. Walaupun lari-lari, kalau memang harus ya sudah, mau Iya, diapakan gitu. Terus Jadi- ada yang pendekatannya juga, kalau misalnya ya namanya kucing baru ya, kan nggak semuanya pasti langsung deket kan. Kita pancing sama makanan. Nah, kalau udah mulai mendekat beberapa hari, langsung kita tangkap. Ya, jadi memang tujuannya pokoknya yang bisa targetnya tuh harus bisa mensterilkan sebanyak mungkin gitu ya. Ya, Oke. dan juga rescue juga. Terus seandainya nih dari teman-teman Cagar Indonesia ini ada yang nemu kucingnya mungkin kucing liar dan tidak terurus. Langkah pertama yang harus dilakukan nih apa nih mungkin dari dokter nih? Yang kalau misalnya ketemu kucing liar, terus, wah kayaknya kasihan nih ditinggal nih daripada ntar tabrak kendaraan atau apa gitu. Biasanya apa dulu sih yang pertama harus lakuin? Sebenarnya paling benar dan baik bawa langsung ke dokter hewan ya. Bawa langsung? Oke. Iya, karena kan ya lebih tahu lah penanganannya. Kalau misalkan mau nanya-nanya pun juga enak kan ke dokter hewannya, langsung diperiksa lah secara fisik dia tuh ada penyakit nggak atau prevention apa yang harus dilakukan. Gitu sih. Kalau mau bawa ke rumah ya, kalau punya kucing di rumah ya dipisahin dulu, jangan Dipisahin langsung dulu. digabung Oh. karena takut ada penyakit kan yang dibawa. Betul juga, ya. Iya. Penyakit ini yang suka orang nggak juga. Kadang-kadang nggak kelihatan ternyata ada penyakit gitu ya. Betul. Oke. Jadi setelah tahu barulah bisa tahu penanganan berikutnya atas bimbingan dokter hewannya. Iya. Ada katanya kan kucing nggak boleh minum susu, padahal kucing biasanya kita tahu kan kucing minum susu gitu. Jadi Kalau kitten tuh masih oke minum susu. Oke, apa-apa ya? Sampai 3 bulan. Oh. Jadi Tapi susu kalau- khusus kucing ya, ya. gitu. khusus kucing. Jadi kalau nemu emang kitten ya sebisa mungkin ya kasih susu. susu apa aja nih, nggak apa-apa, susu formula. Susu khusus kucing. Khusus kucing ya, oke. Atau ya kasih makan gitu. Paling itu aja sih. Kalau kitten nggak terlalu banyak bisa dilakuin juga selain kasih makan dan gitu. Oh, I see. Oke, wah cukup Itu seru pertolongan juga ya. pertama ya. Pertolongan pertamanya, oke. Kalau itu kan dari kucing-kucing Jakarta Cat Lovers nih. Kalau dari kakak berdua sendiri nih, punya nggak nih pasti pelihara kucing sendiri dong? Atau mungkin hewan peliharaan lain gitu? Kalau boleh tahu. Kita sih banyak ya. Kalau saya pribadi sih, saya banyak. Nah, Banyak. kucing semua? Ya, kucing semua. Tidak ada yang tidak kucing? Tadinya ada burung, cuman kebetulan burungnya lepas sama pembantu saya biasa lah. Oh. Nah, sekarang kita kucing karena kan kita juga perlu concern ya untuk memelihara gitu biar nggak ribet juga gitu. Oh, ada berapa banyak itu kucing?
Kalau saya pribadi 37. Wah, saya pikir banyak itu 10 atau berapa gitu ya. Tapi semuanya kucing liar atau ada kucing ras begitu? Mix. Jadi Mix, ya? ada yang dari stray itu saya adopsi, maksudnya saya ambil, saya pelihara terus gitu. Ada juga yang ras. Ada juga yang ras. Banyak juga yang ras ya. Kalau dari ibu kakak dokter sendiri nih gimana nih? Sama banyak juga punya. Banyaknya berapa nih? 30 juga gitu. 10-an. 10-an. Oke. Kucing semua adakah non kucing di rumahnya? Nggak ada. Wah, jadi memang walaupun ada kucing luar, ada kucing di dalam juga yang biasa lebih disayang gitu ya. Sama aja sih kalau sayangnya. Kalau sayangnya? Ya, cuman kan kondisinya kalau kucing lokal gini kan dia nggak terlalu suka untuk dikurung juga ya. Gitu. Iya. Oh iya. Karena mereka juga kan kita nemunya juga kan di area terbuka. Jadi kalau kita terlalu sempitin area dia juga kan kesian, stres nanti dianya. Nah, suka dukanya apa sih selama di Jakarta Cat Lovers? Mungkin ada kisah mengharukan, kisah yang berkesan, kisah senengnya, kadang-kadang kisah nyebelinnya nih yang pengen diceritakan gitu. Coba silakan deh. Kalau mungkin dari Kak Dokter dulu nih. Kak Dokter manggilnya deh. Apa ya, sukanya ya main-main sama kucing terus, karena kan hobi kita main sama kucing, terus punya komunitas teman-teman juga yang pecinta kucing, jadi kan seru. Terus dukanya mungkin kayak ya kok menjaga untuk tetap komit itu susah sih, karena kan ya butuh tenaga, waktu dan segala macam, itu hal yang lumayan sulit untuk menjaga kucing-kucing sebanyak ini, kan tanggung jawabnya Iya, besar juga ya. Tangan cuma 2 gitu ya. Gitu sih. Kalau dari Kak Ketua? Kalau saya sih sukanya banyak ya, artinya kita jadi banyak temen, terus juga banyak apa ya, banyak kucingnya tuh sebenarnya senang juga gitu, enak, lucu, seru gitu kan, untuk ngisi-ngisi hari-hari kita yang stres, banyak tekanan segala macam kan gitu. Dukanya itu adalah kalau kucing mati, itu kita bisa nangis-nangis kan gitu, karena kan ngerasa kayak udah kayak anak sendiri lah gitu. Terus juga dukanya juga kalau banyak orang-orang yang buangin kucing tanpa alasan gitu, terutama yang udah memelihara kucingnya gitu. Kalau yang kucing-kucing nggak dipelihara ya sudahlah ya, memang dia nasibnya itu udah takdirnya dia seperti itu. Tapi kalau yang saya kasihan itu yang sudah memelihara tapi dia lepasin, itu yang saya dukanya seperti itu tuh, kesian gitu. Tapi untungnya ya tempatnya ini cukup nyaman untuk para kucing ini. Kalau boleh tahu kenapa sih memilih lokasi di area sini di Jakarta Selatan? Karena memang kita tinggalnya di daerah sini. Oh, memang karena tempat tinggal di sini ya. Jadi memang kita peduli sama lingkungan sekitar kita dulu gitu. Mulai dari yang dekat dulu baru baru melebar. Ada juga sih, kita juga pernah rescue dari Bintaro, terus dari Bogor juga kita juga pernah gitu. Ada beberapa tempat tapi itu kita rescue dan steril, yang urgent ya gitu. Mungkin kalau seandainya ada yang mau ikut join, wah aku juga suka kucing nih, pengen join Jakarta Cat Lovers nih, ada nggak jadwal pertemuan rutinnya di sini? Kalau rutin kita nggak ada, kita by phone aja gitu. Kalau mau join juga bisa DM di IG kita, karena kan kita sebenarnya nggak menandakan ya kita komunitas tuh Jakarta Cat Lovers, nggak ada tandanya gitu. Ya paling mereka cuma bisa lihat, bisa tahu kalau dia ngeliat kita ngasih makan rutin, terus mereka lihat terus, nah baru mereka terpanggil untuk gabung gitu. Kalau boleh tahu kan ini kan kucing ini banyak ya, dan biayanya pasti nggak mudah juga. Gimana sih bisa dapat pendanaan untuk kucing ini? Apakah semua itu dari dana pribadi atau ada sponsor? Variasi. Kita kalau yang basic kita di komunitas itu memang ada iurannya. Ada iurannya. Ya, yang mana iuran itu kita alokasikan untuk makan mereka, pengobatan dan maintenance sehari-hari lah gitu. Nah selebihnya itu kita ada donasi juga, tetapi kita donasinya nggak tetap. Itu kan karena sukarela, jadi ya nggak bisa jadi patokan kita juga nih. Misalnya sebulan kita dapat sekian, enggak juga. Kadang ada lumayan banyak, kadang juga ada yang enggak juga gitu hari-harinya, bulannya. Jadi siapa aja yang punya hati untuk kucing bisa
langsung mendatangi, Iya. menghubungi di IG untuk langsung menjadi perpanjangan tangan komunitas Jakarta Cat Lovers juga. Iya, betul. Oke lah, kayaknya luar biasa. Kita belajar banyak hari ini banget ya, sahabat-sahabat Cagar Indonesia. Dan dari kedua kakaknya ada yang mau disampaikan mungkin? Mudah-mudahan saya sih berharap ya dengan adanya kucing liar ini masyarakat lebih menerima, karena kan banyak juga yang menyiksa ya, saya lihat ya, ada kucing disiram air panas lah, ada apa, kasianilah mereka, karena kan mereka hanya ingin makan, nggak dikasih pun juga mereka kan nggak menyerang, dia nggak gigit, dia nggak berontak, dia nggak apa gitu. Jadi cobalah pada masyarakat umumnya, masyarakat Indonesia ini sama hewan liar itu lebih lebih apa ya, lebih menyesuaikan lah gitu, karena gimana pun juga kan mereka makhluk hidup juga gitu ya, kucing, anjing, ya pokoknya apapun yang selama mereka nggak buas, nggak menyerang kita, cobalah sayangin mereka dan pedulilah sama mereka. Ya, dari Kak Dokter. Oh, aku mungkin ngasih saran aja buat yang sudah mau melihara kucing ataupun anjing gitu ya, apapun peliharaannya, binatang tuh kalau kalian udah melihara itu harus komitmen sampai binatangnya tuh mati gitu ya. Jadi jangan jangan asal lucu-lucu aja, tapi iya. ingat itu tuh makhluk hidup gitu, dia bisa sakit, dia butuh makan dan kasih sayang juga. Jadi itu sih paling dari aku. Oke, terima kasih banyak nih untuk dari Jakarta Cat Lovers. Kita luar biasa di episode 2 kali ini, kita belajar banyak juga tentang kucing dan mungkin penanganannya. Mungkin di antara kalian ada yang udah belajar beberapa tips yang membantu kalian dalam perjalanan memelihara kepedulian kalian terhadap kucing-kucing sekitar kalian. Oke, sahabat Cagar Indonesia, sampai di sini episode kedua dari ekologi bersama Jakarta Cat Lovers. Kita nantikan di episode ekologi berikutnya.